Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para peserta program terjemahan metode Umi, para pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pertemuan kita pada kali ini, yaitu doa sebelum tidur dan doa bangun tidur. Redaksinya adalah sebagai berikut. Untuk doa sebelum tidur, Bismikallahumma amutu wa ahya. Kemudian untuk penggalannya cuma ada satu penggalan saja. Kita baca kembali. Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismika dengan namamu, Allahumma ya Allah, amutu aku mati, wa ahya dan aku hidup. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Demikianlah 3 skill terjemah doa sebelum tidur. Kemudian kami sajikan riwayat doa sebelum tidur, yaitu yang paling terkenal hadis riwayat Ibnu Abu Syaibah an Hudzaifah radhiyallahu an, dari sahabat Nabi Hudzaifah, semoga Allah ridha kepada beliau, qol kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nama, jika beliau tidur, beliau akan berkata, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Nah, inilah mungkin doa bangun tidur yang terkenal. Wa idza staiqadha, dan apabila beliau bangun tidur, beliau berkata, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya tempat kembali. Kemudian juga riwayat doa sebelum tidur, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 7394. An Hudzaifah, qol, dari sahabat Nabi Hudzaifah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau, berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firashihi, jika beliau menuju tempat tidur beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Wa idza asbaha, dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam bangun di pagi harinya, beliau berkata, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi untuk doa bangun tidur ini, semua riwayat redaksinya adalah sama, kecuali doa sebelum tidur yang redaksinya ada tambahan dan juga ada perbedaan sedikit-sedikit. Kemudian selanjutnya kami sajikan juga hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bab ma yaqulu idza nama, nomor hadis 6312. Diriwayatkan juga dari An Hudzaifah ibnil Yaman, dari Hudzaifah al-Yamani, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau, qol kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Iza awa ila firashihi, jika beliau menuju tempat tidur beliau, berkata Rasulullah, bismika amutu wa ahya, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Wa idza qama, dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam bangun, beliau berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian juga hadis riwayat Al-Bukhari, kitab Ad-Da'awat, bab ma yaqul idza asbaha. Nomor hadis 6324. An Hudzaifah qol, dari sahabat Nabi Hudzaifah, semoga Allah ridha kepada beliau, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama qol, jika beliau sallallahu alaihi wasallam ingin tidur, beliau berkata, bismikallahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Inilah redaksi hadis yang dipakai untuk terjemahan metode Umi ini. Wa idza stayaqadha min manamihi, dan apabila beliau bangun daripada tidur beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, beliau bersabda, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mohon maaf terpotong tulisannya. Kemudian dari riwayat hadis ini diambillah intisari, dan intisari di sini tidak diwajibkan untuk dihafalkan, sekedar untuk dibaca saja. Sesuai dengan koma-komanya atau tanda jedanya, disinilah tanda-tanda jedanya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan cerita dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yang tidur pada suatu malam sampai pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah seorang lelaki yang telah dikencingi oleh setan di kedua telinganya. Hadis ini mengisyaratkan bahwa orang yang tidak membaca doa sebelum tidur, maka setan akan membuatnya terbuai dalam tidurnya, sehingga ia berat untuk bangun, apalagi untuk sholat. Oleh karenanya, kita harus senantiasa membaca doa sebelum tidur, supaya dijauhkan dari setan dan mudah bangun untuk beribadah kembali. Selanjutnya, kami sajikan lagi 3 skill doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sekali lagi kita baca. Akan kita potong menjadi 2 penggalan saja, yaitu dari sini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Dari sini. Potongan kedua nanti. Wa ilaihin nusyur. Seperti itu. Dari sini maka akan kita baca penggalan yang pertama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, alladzi, yang ahyana, menghidupkan kami, ba'dama, setelah, amatana, mematikan kami. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana.
Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Penggalan yang terakhir. Wa ilaihin nusyur. Wa ilaihi dan kepadanya. An-nusyuru kembali. Wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepadanya tempat kembali. Kemudian intisarinya juga di sini tidak menjadi intisari wajib. Sekedar kita baca saja sesuai dengan penggalan-penggalan yang telah disediakan ini. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan cerita. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mengikat ujung kepala seseorang yang sedang tidur dengan 3 ikatan, sehingga menyebabkan dia tidur nyenyak semalaman. Jika dia terbangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berdoa, maka terlepaslah ikatan pertama. Jika dia berwudu, maka terlepaslah ikatan kedua. Jika dia sholat, maka terlepaslah semua ikatan. Dia akan merasakan kesegaran dan ketenangan hati. Tapi jika dia tidak bangun, maka dia akan merasa malas untuk sholat malam, tahajud, dan sholat subuh, dan berat melakukan kebaikan di pagi harinya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak membaca doa saat bangun tidur akan cenderung malas beribadah. Oleh karenanya, kita harus senantiasa membaca doa bangun tidur, langsung berwudu dan sholat supaya hidup berkah dan semangat. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.